Hai teman-teman, bertemu kembali bersama saya di channel Agus L72. Saya selalu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, sukses dalam segala hal, baik itu dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha apapun usaha yang kalian tekuni. Nah, pada hari ini saya ada di depan sebuah bahan bonsai, dan ini yang akan saya kerjakan, yaitu sebuah bahan bonsai boni atau wuni. Nah, bahan bonsai ini akan saya tegaskan kembali bentuk gerak dasarnya agar bisa kita pantau perkembangan yang mana yang harus kita utamakan atau kita loss, yang mana yang harus kita stop. Namun untuk dapat kita melihat bentuknya, saya akan pruning dulu bahan bonsai ini. Namun sebelumnya bisa kalian lihat seperti ini. Sementara bentuk yang dapat kita amati karena masih banyak ada daun-daun yang menutup gerakannya. Jadi saya akan mulai pruning dan nanti kita akan melihat dan kemudian kita bisa melakukan tindak lanjut ke depannya agar bonsai ini bisa kita arahkan dengan baik. Oke, saya akan segera pruning. Tetap di video ini, jangan kemana-mana, saksikan sampai selesai. Ya teman-teman, ini penampakan sementara dari bahan bonsai ini. Mari kita lihat lebih jelas lagi, kita perdekat. Ya, dahulu ini adalah bahan bonsai yang lurus begitu saja, walaupun ada sedikit karakter yang mungkin bisa dikatakan menarik lah. Namun ada kekosongan yang terlalu senjang di gunting di sini. Ini terlalu panjang kekosongannya, jadi saya mencari titik tumbuh dan syukurlah di sini saya sudah mendapatkan titik tumbuhnya untuk perlenganan atau lengan satunya. Jadi ini yang sangat dibutuhkan untuk pengelosan lebih lama karena mengejar pembesaran dari cabang satu. Nah, ya sekarang sudah mulai memanjang dan ini akan menjadi prioritas untuk di los. Nah, kemudian untuk lengan dua, waduh, ini yang terkadang kita mulai lalai bahwa kawat sudah mulai masuk dan sudah begitu mencekik dari cabang kedua ini. Nanti kita akan lepas saja kawatnya. Kemudian ini dulunya adalah batang yang saya potong untuk memberikan kesan mengerucut. Jadi sekarang sudah mulai jalan kambiumnya, ya mudah-mudahan bisa menutup dengan sempurna. Kemudian di sini dulunya ini lurus kemari, jadi nggak ada pembelokan ke arah kembali ke as tengah. Jadi saya potong saja di sini, kemudian saya gunakan sebagai puncak yang ini. Dan masih kita los sedikit karena pembesarannya sangat jauh untuk mengejar keseimbangan biar balance, karena batang utamanya begitu besar. Jadi terusan ini ya kita kejar sedikit lagi agar bisa kita membuat puncak di sini. Dan kemudian yang lain seperti back. Nah, ini back ini terlalu panjang sih sebenarnya. Nanti saya potong saja deh.
potong sampai di sini saja ya. Saya harapkan ini nantinya tumbuh tunas-tunas baru yang kemudian membuat lebih seimbang lagi bentuk dari percabangannya sehingga lebih manis dilihat. Nah, untuk itu saya akan mulai mengerjakan yang lebih awal saya akan melepas dulu kawat wiringnya, kemudian baru kita ulang lagi pengarahan dan mungkin ada beberapa pressing yang akan dilakukan. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikuti video ini. Baiklah teman-teman, inilah hasil akhir dari proses penanganan bahan bonsai boni ini atau uni ini. Jadi secara keseluruhan bisa kita lihat dari bonggol. Nah, kalau kita lihat dari besarnya bonggol dibandingkan dengan wadah atau pot yang kita gunakan, ini masih terlalu kecil karena kita masih proses penyuburan atau mungkin kita bisa katakan masih dalam proses semi ground. Nah, kalau kita menggunakan wadah atau tempat, seharusnya ini wadahnya atau potnya ini yang besar sekalian untuk membuat pohon bonsai ini subur. Jadi jika ada waktu, kemungkinan saya akan pindahkan bahan bonsai ini ke pot yang lebih besar ya, dikarenakan juga potnya belum ada, jadi saya belum melakukan semi ground di tempat atau di pot yang lebih besar. Nah, kemudian masih ada PR yang cukup lama nantinya kita akan biarkan atau kita loss dari cabang satu ini, karena kita dapatnya juga dari tunas yang begitu kecil. Jadi sudah syukur ini sekarang sudah mulai membesar, dan kemungkinan ini tidak akan dipotong sebelum mendapatkan besar tertentu yang ideal yang ingin kita gunakan sebagai lengan satu. Ya, lengan dua mungkin masih ada beberapa yang kita potong juga, karena ya lengan satu juga belum terlalu besar, jadi lengan dua ini masih bisa mengejar apabila lengan satu sudah mulai membesar dan sudah melebihi lengan kedua. Nah, baru kita
melihat sampai di mana pertumbuhan dan keseimbangan dari lengan 1 dan lengan 2 ini. Kemudian lengan 3. Nah, lengan 3 di sini ini juga sudah lumayan besar karena awalnya bahan bonsai ini saya dapatkan tunggul dan saya buat tunggul, bukan saya dapatkan tunggul, saya buat tunggul karena sebelumnya percabangan ada di atas, jadi di bawah kosong banget. Jadi saya berusaha untuk menumbuhkan beberapa percabangan untuk mendapatkan bentuk yang lebih menarik sebagaimana layaknya bonsai. Jadi di sana ada bag juga ya, kita sudah siapkan. Kemudian cabang menuju terusan atau top mahkota ini juga masih saya loskan. Jadi ya seperti ini upaya yang kita lakukan dan prosesnya masih panjang, jadi kita harus bersabar. Dan jika ingin membuat bahan bonsai ini lebih cepat pertumbuhannya, tentunya tingkat kesuburan dari media ataupun banyaknya media yang ditentukan oleh pot yang kita gunakan itu juga sangat berpengaruh. Nah, sudah barang tentu kita akan melakukan hal tersebut apabila kita memungkinkan untuk melakukan itu. Nah, sementara untuk saya bahan bonsai ini belum saya bisa lakukan seperti itu, mungkin di lain waktu. Dan setelah ada pot yang lebih besar mungkin saya akan repotting atau saya gunakan pot yang lebih besar. Nah, sekiranya demikian dulu video yang saya buat hari ini. Semoga apa yang saya tayangkan ini bermanfaat, dan tentu saja saya berharap bisa memotivasi kalian yang mungkin kita sama-sama sebagai pemula untuk selalu berkarya bonsai dan tidak henti-hentinya, sebab suatu saat apabila kita bersemangat dan terus tanpa putus asa, suatu saat kita akan menikmati hasil yang kita dapatkan di kemudian hari. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.